tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Uttanem apamadena sanya mena damena ca dipan kairata medawi yang ogo abikinati. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pagi yang baik ini, ya kita telah memasuki bulan April, yaitu minggu terakhir. Bulan berikutnya kita akan bersama-sama memperingati Hari Waisak. Di sini pada kesempatan hari ini saya kembali memberi pesan dhamma, yaitu mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yaitu mengenang kembali perjalanan Guru Agung Buddha. Ya, di sini saya akan memberi 4 kisah dengan judul pengertian benar membawa padamnya kekotoran batin. Pada hari ini pesan dhamma saya. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melihat, ya, ada sebagian orang kalau diberi pengertian sedikit mereka sudah mengerti, ya, dengan cepat mereka mengerti. Dan ada sebagian lagi kalau diberi penjelasan mereka butuh lebih rinci lagi, dan mereka pun bisa mengerti. Ada orang lagi yang membutuhkan penjelasan berkali-kali sehingga mereka mengerti. Dan ada lagi yang terakhir, seorang itu diberi penjelasan berkali-kali dan terus pun dia tidak mengerti. Ini terjadi karena mentalnya, batinnya belum siap menghadapi pengertian-pengertiannya. Jadi kalau apabila kita dalam penghidupan ini, kalau kita siap memiliki pengertian yang benar, kita akan menuju ke arah pandangan benar yang baik. Karena pengertian benar ini tidak jauh dengan pandangan benar, ya. Di sini yang Dhammapada ini, yang tadi saya baca ini diartikan dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri. Hendaknya seorang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tak dapat ditenggelamkan oleh banjir, ya. Dalam kehidupan kita sebagai seorang praktisi dhamma, yaitu saat kita mengalami keputusasaan, kita jangan menyalahkan orang lain. Karena kalau kita menyalahkan orang lain, kita tidak akan menemukan diri kita sendiri. Tapi mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri, karena dengan melihat ke dalam diri kita sendiri, kita akan menemukan permata yang lebih berharga. Yang selama ini, ya, kalau kita belum bisa menerima, selama ini kita tidak dapat mengetahuinya. Tapi kalau kita bisa menerima, permata itu sebenarnya ada di dalam mental kita, batin kita, ya. Dan di sini saya menjelaskan bahwa di kehidupan Guru Agung Buddha, ya, setelah Bodhisattva Siddhartha ini mencapai pencerahan, ya, pada usia 35 tahun, beliau ini melihat bahwa Dhamma ini yang ditemukan oleh beliau itu sungguh dalam, ya, harus dimengerti oleh orang para bijaksana. Dan saat itu juga Guru Agung Buddha melihat bahwa ada sebagian manusia ini yang melekat pada duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi. Lalu timbul di dalam pikiran Guru Agung Buddha ini, apakah para dewa manusia bisa menerima Dhamma ini? Saat itu
diketahui oleh Brahma Sahampati. Lalu Brahma Sahampati ini pun turun ke dunia ini. Setelah menghormat kepada Guru Agung Buddha, lalu Brahma Sahampati ini pun memohon bahwa dengan belas kasih beliau, ngajarkanlah Dhamma ini kepada semua makhluk. Karena ada sebagian makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Setelah Guru Agung Buddha mendengar nasihat dari Brahma Sahampati, lalu beliau dengan mata Buddhanya melihat dan merenungkan bahwa ada sebagian manusia yang sedikit diberi pengarahan akan mengerti, seperti bunga teratai yang berada di sebuah kolam. Apabila terkena sinar matahari, bunga ini akan berkembang dan mekar. Dan saat ini kita tentu dalam kehidupan sekarang ini akan lebih sulit ya kita temukan, karena dikatakan dalam tulisan saya ini, yaitu para jenius, orang yang memiliki jenius, yaitu sedikit dikasih penjelasan akan langsung mengerti, terutama pada Dhamma ya. Dan sang guru melihat bahwa memang ada yang bisa seperti itu. Seperti siapa? Yaitu Moggallana dan Sariputra. Di sini akan saya jelaskan ya. Dikisahkan pada tahun kedua setelah sang guru membabarkan Dhamma. Saat itu Moggallana dan Sariputra ini adalah dua sahabat. Dua sahabat ini setelah mereka berguru kepada Brahmana Sanjaya, kalau tidak salah. Setelah mereka berguru kepada Brahmana Sanjaya ini, mereka pun tidak menemukan, yaitu mencapainya pencerahan. Lalu mereka ini berdua ini sepakat, apabila salah satu dari mereka kelak nanti siapa duluan menemukan, orang itu harus memberitahukan kepada yang lainnya. Dan dikisahkan pada saat itu Sariputra ini bertemu dengan Bhikkhu Asaji atau Bante Asaji. Tentu kita kenal Asaji ini adalah 5 orang pertapa. Yang pertama Guru Agung Buddha membabarkan Dhamma kepada mereka. Setelah Sariputra ini bertemu, Sariputra ini melihat bahwa Bante ini agung sekali, sangat lembut sekali. Jadi timbul rasa ingin mengetahui apa yang sebenarnya yang diajarkan oleh Bante ini. Lalu pun setelah Bante Asaji ini melakukan pindapata, dan setelah makan, lalu Sariputra ini pun bertanya kepada Bante Asaji ya, apa yang beliau ngajarkan atau siapa gurunya. Lalu Bante Asaji ini pun menjelaskan bahwa guru saya adalah seorang sama Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Lalu Sariputra memohon padanya, meminta padanya menjelaskan apa yang diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha itu. Secara singkat, Asaji hanya menjelaskan 4 syair, bahwa segala sesuatu itu timbul karena ada sebabnya. Sebabnya telah diketahui oleh yang terberkahi, dan jalan melenyapkannya pun telah ditemukan. Inilah ajaran dari Sang terberkahi. 4 syair ini aja setelah Sariputra ini dengar, Sariputra ini pun langsung mencapai tingkat kesucian pertama ya. Kalau dalam ajaran Buddhis bahwa tingkat kesucian pertama ini sampai sekarang, apalagi kami seorang bhikkhu pun sulit didapat. Tapi saat hanya mendengarkan 4 pahit itu aja, Sariputra ini pun langsung mencapai kesucian tingkat pertama. Kenapa begitu cepat? Karena kebajikannya, kesiapan mentalnya sudah penuh dan siap menerima apapun.
Kalau seseorang siap menerima apapun di dalam mentalnya, saat orang memberikan penjelasan sedikit, mereka akan langsung mencapai pencerahan. Setelah Sariputta ini mencapai tingkat kesucian pertama, yaitu sotapanya, lalu Sariputta ini pun bertemu dengan Moggallana, sahabatnya. Saat Sariputta ini menjelaskannya sama seperti yang dijelaskan Bante Assaji, Moggallana ini pun mencapai tingkat kesucian pertama juga. Jadi kedua sahabat ini mencapai tingkat kesucian pertama. Ya tentu ininya tidak jauh dengan berbeda dengan 4 kesunyataan mulia, yaitu tentang duka, asal mula duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Jadi ini sama, karena sebab akibat saling berhubungan ini semua, kalau dalam ajaran Guru Agung kita melihat ajarannya semua satu sama lain saling berhubungan. Kalau saudara memiliki ini, pasti memiliki itu. Tetapi saudara tidak memiliki ini, maka tentunya tidak memiliki itu. Jadi di sinilah kalau ada kesiapan mental kita saat menghadapi apapun, kita siap menghadapinya secara alamiah. Penderitaan di dalam mental ini pun akan berkurang. Yang kedua yaitu para intelektual, ya. Para intelektual, manusia yang memiliki tingkat kecerdasan yang perlu diasah secara terus, ya, lebih terperinci. Kalau manusia tadi yang pertama kan diberi penjelasan sedikit langsung mengerti. Ini lebih banyak diberi perincian supaya mereka mengerti seperti para ilmuwan, ya. Ini dikisahkan bahwa seperti teratai yang berada di kolam, tinggal menunggu esok hari matahari terbit. Jadi mereka bisa timbul, tapi butuh penjelasan yang lebih. Di sini saya mencoba menjelaskan di sini yaitu kisah dari Kassapa bersaudara. Setelah Guru Agung Buddha pada tahun pertama setelah membabarkan Dhamma, setelah yaitu Guru Agung Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 orang petapa, kepada Yasa. Yasa ini memiliki teman yang 55 orang berserta dia. Lalu jumlah bikunya mencapai 60, dan setelah itu Guru Agung Buddha pun menyebarkan Dhamma lagi ke Uluwela, ya, Uluwela. Di sini Guru Agung Buddha bertemu dengan Kassapa bersaudara. Kassapa bersaudara ini yaitu memuja api. Memuja api. Di dalam api itu ada seekor ular naga yang besar. Lalu Sang Buddha, Guru Agung Buddha, saat sampai di Uluwela itu, Guru Agung Buddha karena sudah menjelang senja, lalu Guru Agung Buddha pun meminta izin kepada Kassapa bersaudara ini untuk tinggal di sana. Sebenarnya Kassapa ini tidak mengizinkan, tapi karena Guru Agung Buddha ini terus meminta, lalu Kassapa mengizinkan bahwa Guru Agung tinggal di sana. Saat Guru Agung Buddha tinggal di sana itu, di dekat Guru Agung Buddha ini yaitu ada seekor ular, ya. Dikatakan raja ular naga yang besar. Saat Guru Agung sedang meditasi, naga ular ini melihat Guru Agung Buddha. Naga ular ini pun tidak senang, lalu mengeluarkan nyala api yang besar, yaitu ingin menghancurkan Guru Agung Buddha. Dengan cinta kasih, Guru Agung Buddha kita dapat menaklukkan ular naga ini. Dan ular naga ini menjadi kecil dan ditaruh di dalam patah oleh Guru Agung Buddha. Dan saat itu Mahakassapa itu melihat dari jauh, oh kayaknya pasti biku yang agung itu pasti kalah, telah ditaklukkan oleh sang naga. Tetapi besok kemudian mereka itu datang, ternyata bukan
Guru Agung Buddha yang ditaklukkan, tetapi naga ini yang ditaklukkan oleh Guru Agung. Saat Guru Agung Buddha menunjukkan kepada mereka di patah itu, mereka langsung lari karena takut dengan naga itu. Setelah itu Kassapa ini mengundang Sang Buddha berdiam di sana. Kurang lebih selama 3 bulan Sang Buddha berdiam di Uluwela, yaitu ingin mengajarkan Dhamma ini kepada Maha Kassapa atau Kassapa bersaudara. Maaf, Kassapa bersaudara lebih cocok. Kepada Kassapa bersaudara. Karena Kassapa bersaudara ini 3 orang dan memiliki 1000 orang pengikut. Sang Buddha dikatakan bahwa Guru Agung Buddha menunjukkan 16 kesaktian. Karena beliau ini ingin mengajar Maha Kassapa bersaudara. Lalu beliau itu menunjukkan 16 kesaktian. Salah satu yaitu saat Sang Buddha berada di Uluwela itu, malamnya nanti ada Dewa Saka datang, atau 4 Raja Dewa datang, atau Brahma datang mendengarkan ajaran Sang Buddha. Tapi karena begitu banyak, Kassapa ini belum siap, karena Guru Agung Buddha menunggu sehingga nantinya kesiapan mental Kassapa ini, sehingga Kassapa ini dapat menerima ajaran dari Sang Buddha. Setelah itu Sang Buddha setelah mengetahui bahwa Kassapa bersaudara ini telah siap, lalu Sang Buddha pun mengajarkan Dhamma ini kepada Kassapa, yaitu memberitahu kepada Kassapa bahwa Kassapa, kamu ini adalah bukan seorang Buddha, belum mencapai kesucian, dan kamu ini di jalan yang salah, berada di jalan yang salah. Lalu Kassapa ini karena tergugah oleh batinnya, karena mengetahuinya, lalu Kassapa ini pun meminta Guru Agung ini untuk ditasbihkan menjadi bikku, ya, dirinya. Setelah itu, karena dirinya telah ditasbihkan, adik-adiknya semua ikut. Jadi semuanya ada 3 orang bersaudara, Kassapa bersaudara 3 orang. Setelah itu ada pengikutnya 1000 orang. Setelah itu semuanya menjadi pengikut Guru Agung Buddha. Saat menjadi pengikut Guru Agung Buddha, mereka semua belum mencapai pencerahan. Setelah itu Guru Agung Buddha ini membawa mereka ke Gayasena. Di Gayasena ini Guru Agung itu duduk dan membabarkan Dhamma tentang segalanya terbakar. Tentang segalanya terbakar. Segalanya terbakar tentang apa? Tentang oleh nafsu keinginan, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Setelah itu terbakar oleh kelahiran, kerapukan, dan kematian. Terbakar oleh ratap tangis, penderitaan, keputusasaan. Setelah Guru Agung membabarkan itu semua, setelah batin mereka bisa menerima, semuanya itu 1000 orang, 1003 orang itu semua mencapai arahat. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa perjuangan Guru Agung Buddha pun sungguh luar biasa, bahwa menunggu selama 3 bulan dia harus menunggu seseorang itu siap batinnya, baru beliau bisa langsung mengajarkan Dhamma itu. Begitu juga saat kehidupan kita. Tentu saat di kehidupan ini, saat ini kita banyak melakukan perbuatan baik. Kita bukan sekarang ini kalau apabila kita belum sampai dengan tujuan terakhir kita, yaitu Nibbana, bertekad terus melakukan kebajikan-kebajikan itu sehingga nantinya batin kita siap, kita bisa, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa teratai yang berada di dalam kolam renang, yang masih berada di dalam kolam renang, yang masih membutuhkan sinar matahari, beberapa sinar matahari, ya. Menunggu sinar matahari berikutnya, ya. Di sini kalau sudah siap, bisa kita akan mencapai pencerahan juga. Setelah itu
ada yang ketiga yang mereka yang dapat dilatih. Yang dapat dilatih ini ya kebanyakan dari diri kita ya, yaitu tidak terlalu bijaksana atau masih bisa dilatih. Saat dilatih, yang bagaimana dilatih? Dilatih dengan terus menerus, dinasehati terus menerus, yaitu diingatkan kembali. Seperti kami para biku, yaitu nanti kalau ada uposata diingatkan kembali, yaitu akan dhamma winayanya. Begitu juga para umat, gunanya setiap minggu datang ke wihara, yaitu bantenya mengingatkan kembali supaya umat selalu mempraktekkan dhamma ini, sehingga dalam mempraktekkan dhamma ini lebih mantap, lebih maju. Begitu. Ini sebenarnya ini semua yang ketiga ini semualah ini semuanya ada di sini, yaitu kita semua yang berada di ini, yaitu mereka yang dapat dilatih. Ya, kalau dengan kesungguhan kita dapat melatih diri kita dengan baik ya. Di sini dikisahkan di sini saya akan kisahkan pada Culapantaka ya, murid Guru Agung Buddha, yaitu Culapantaka. Di sini setelah Guru Agung Buddha, yaitu setelah beliau selama 17 tahun membabarkan dhamma, terjadi di Rajagaha. Jadi Culapantaka ini yaitu seorang yang mudah putus asa, dan abangnya bernama Mahapantaka. Saat Mahapantaka ini, yaitu saat masih kecil, sering diajak oleh kakeknya mendengarkan khotbah dhamma oleh Guru Agung Buddha. Tetapi Culapantaka masih kecil, tidak diajak. Jadi karena sering mendengarkan khotbah dhamma ini, pada suatu saat batin Mahapantaka ini siap menerima dhamma ini dan meminta kepada kakeknya, lalu meminta kakeknya untuk menjadi seorang biku. Lalu kakeknya menyetujuinya. Setelah kakeknya menyetujuinya, lalu pun dia ditasbihkan menjadi biku. Setelah beberapa saat Mahapantaka ini berlatih, Mahapantaka ini pun mencapai tingkat kesucian arahat. Tetapi karena sudah mencapai tingkat kesucian arahat, karena dia sayang kepada adiknya pun diminta untuk menjadi seorang biku. Lalu Mahapantaka ini pun meminta kepada kakeknya supaya adiknya bisa dijadikan sebagai seorang biku. Setelah itu, karena kakeknya setuju, lalu Culapantaka ini pun menjadi seorang biku. Saat menjadi seorang biku, selama berbulan-bulan, Culapantaka ini pun tidak dapat menghafal Said Dhammapada apapun. Said Dhammapada kan 4 bait kan. Culapantaka ini tidak bisa hafal. Karena tidak bisa hafal, abangnya putus asa, sehingga abangnya menyuruh adiknya, udahlah kamu karena tidak bisa menghafal, kamu tinggalkanlah kehidupan duniawi dan jadilah menjadi orang umat awan perumah tangga. Lalu dengan agak kecewa, Culapantaka ini pun ingin meninggalkan seorang biku menjadi seorang berumah tangga. Setelah itu, karena dengan belas asih beliau, sang guru agung mengetahui, ternyata Culapantaka ini akan meninggalkan kehidupan sebagai samana. Lalu dengan kekuatan batin, Guru Agung Buddha pun menunggunya di suatu gerbang yang akan dilalui oleh Culapantaka ini. Lalu Culapantaka ini setelah mau keluar dari gerbang itu, bertemu dengan Guru Agung Buddha. Lalu Guru Agung Buddha bertanya pada dia mau kemana. Kata Culapantaka, dia akan meninggalkan dunia, meninggalkan kehidupan samana. Lalu Guru Agung Buddha memintanya, yaitu mengajaknya ke suatu tempat. Lalu setelah Guru Agung Buddha mengajaknya ke suatu tempat dengan kekuatan batin, Guru Agung Buddha pun
membuat satu helai kain yang berwarna putih. Tentu semuanya pernah baca barangkali ya. Satu buah kain yang berwarna putih dan meminta Surapantaka ini menghadap ke timur. Saat kain ini digosok, perhatikan, Guru Agung Buddha meminta perhatikan. Dan saat kain itu nantinya berubah dan meminta Surapantaka ini mengucapkan, yaitu semua kekotoran batin saya lenyap. Dan setelah Surapantaka melakukan yang diminta oleh Guru Agung Buddha, Surapantaka mengetahui, oh ternyata yang warna bersih pun bisa menjadi kotor. Kotoran ini ibarat batin kita. Semuanya itu bisa berubah, bahwa tidak tetap. Setelah mengetahui bahwa semuanya mengalami perubahan, Surapantaka ini pun menyadari bahwa kehidupan ini tidak kekal adanya. Saat menyadari itu, Guru Agung Buddha pun timbul di hadapan Surapantaka, mengajarkan bahwa kekotoran batin ini timbul karena 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Setelah mengetahui itu, Surapantaka pun langsung mencapai Nibbana, tercerahkan. Tetapi Surapantaka sudah tercerahkan, beliau ini memiliki kekuatan batin. Pada waktu itu dikatakan bahwa tentu kita kenal Tapit Jiwaka kan. Jiwaka mengundang sama Sang Buddha untuk ke rumahnya, untuk mengundang Sang Buddha ke rumahnya untuk memberi dana makanan. Saat Sang Buddha sampai di rumah Tapit Jiwaka ini, Sang Buddha ini mengatakan bahwa di wihara yang ditinggalkan itu masih ada seorang, yaitu Surapantaka. Lalu Jiwaka ini pun meminta pembantunya ke wihara itu mengundang Surapantaka. Tetapi Surapantaka dengan kekuatan batinnya membuat wihara itu menjadi 1.000 orang biku. 1.000 orang biku dengan berbagai aktivitas. Ada yang sedang membaca, ada yang sedang mencuci pakaian, ada yang sedang bermeditasi dengan berbagai aktivitas. Lalu saat pelayan itu melihat, wah banyak kali bikunya, pelayan ini pun kembali ke majikannya, yaitu Jiwaka. Lalu diketahui, oh ternyata kayak gitu. Kalau enggak, Sang Buddha meminta bahwa panggil aja bernama Surapantaka, yang bernama Surapantaka. Apabila orang yang pertama yang menyaut, berarti orang itu harus dipegang tangannya. Dan semua saat pembantu itu ke sana dan pembantunya memanggil, ternyata ada yang satu menyaut, lalu pembantu itu memegang tangannya, dan itulah Surapantaka. Dan setelah mereka sampai di sana, para anggota sangga pun senang karena beliau ternyata telah mencapai seorang arahat. Dikisahkan bahwa Surapantaka ini kehidupan masa lampaunya sebelum menjadi seorang biku, yaitu beliau pernah terlahir menjadi seorang raja. Saat raja ini berkeliling, lalu raja ini kan karena panas, raja ini berkeringat. Sehingga raja ini berkeringat, lalu raja ini pun mengambil kain atau sehelai kain untuk mengisapkan kainnya ke wajahnya. Saat mengisap kainnya menjadi hitam, raja ini pun mengetahui, oh ternyata sesuatu itu akan mengalami perubahan, tidak tetap keadaannya. Dan saat itu raja itu sebenarnya mengalami pencerahan kecil. Saat menjadi seorang biku, Sang Buddha hanya mengingatkan kehidupan masa lampaunya untuk mengingatkan kembali apa yang dikatakan pencerahan kecil itu. Saat Surapantaka ini menjadi seorang raja. Dan setelah beliau menjadi petapa, saat Sang Buddha mengingatkan kembali, dia langsung menjadi arahat. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali kita punya kehidupan masa lampau, tapi karena kita terkondisi oleh kurangnya
pengertian-pengertian yang baru, sehingga kita lupa akan kehidupan masa lampau kita. Lalu dengan bagaimana kita bisa mengingat kembali kehidupan lampau kita? Salah satu yaitu dengan melakukan meditasi. Karena meditasi ini akan membuka kehidupan masa lampau kita, sehingga nantinya kita akan memiliki pengertian-pengertian baru. Pengertian-pengertian baru ini bukan datang dari siapa-siapa, datang dari kita juga, akibat dari pengertian kehidupan masa lampau kita, sehingga pengertian masa lampau ini dengan meditasi akan menuntun kita mengingat kembali. Jadi ketiga hal ini ya dapat kita lakukan, dan setiap orang pasti apabila terus menerus ya melakukan latihan-latihan, batinnya pasti akan berkembang ya. Yang keempat yaitu orang yang tidak bisa dilatih ya. Orang yang tidak bisa dilatih. Ini di sini dikatakan bahwa seseorang itu setelah diberi penjelasan, setelah dilakukan terus ya perbuatan-perbuatan, dia tidak menerima. Dia tidak bisa menerima perbuatan-perbuatan baik, sehingga sulit, seperti teratai yang berada di kolam yang akan dimakan oleh kura-kura atau ikan, sehingga sulit timbul di permukaan lagi ya, sulit berkembang di permukaan lagi. Jadi dalam kehidupan ini ada sebagian orang yang memiliki pandangan salah yang seperti itu. Seperti apa? Seperti teroris yang bom bunuh diri itu. Dia menyatakan dirinya paling benar, tetapi sebenarnya itu adalah pandangan salah, pandangan yang tidak benar. Kenapa saya katakan begitu? Karena saat dalam kehidupan ini tadinya kita semua kumpul bersama-sama, tertawa bersama-sama, tiba-tiba saat keluarga kita pergi masih sehat-sehat, tapi sampai di tengah perjalanan mereka dikatakan meninggal. Akibat orang yang tidak bertanggung jawab itu. Sebagai orang yang berkeluarga ditinggalkan, ya secara alamiah sangat sedih, karena kan tadinya sehat-sehat ya kan. Tapi kok saat keluar sudah meninggal. Begitulah orang yang tidak bertanggung jawab itu melakukan perbuatannya. Di sini saya akan bercerita tentang kisah Cinca. Ya, Cinca yaitu seorang Brahmanin yang memfitnah Guru Agung Buddha. Ya, dikisahkan bahwa di saat 7 tahun Sang Buddha membabarkan Dhamma, saat Sang Buddha membabarkan di berbagai tempat, Sang Buddha selalu banyak sekali digemari oleh masyarakat. Masyarakat suka pada Sang Buddha, dan para kaum Brahmana ini pun terutama dananya mereka jarang mendapat dana dari umat awam, karena umat awam kebanyakan menyokong Guru Agung Buddha. Karena itu lalu mereka merasa cemburu, iri hati kepada sangga. Lalu mereka pun membuat siasat. Lalu mereka ini membuat siasat. Siasat ini mereka menunjuk kepada seseorang yaitu Cinca. Cinca ini dikatakan bukan lahir dari seorang ibu. Cinca ini lahir dari kelembapan. Dikatakan Cinca ini lahir dari kelembapan. Cinca ini lahir dalam kelembapan, tetapi Cinca ini memiliki tubuh yang bercahaya, memiliki poster yang menarik. Tetapi Cinca ini sayangnya salah, memiliki pandangan salah. Lalu Brahmana ini karena melihat salah satunya yang bisa menghancurkan Guru Agung Buddha, yaitu memfitnahnya harus melalui seorang perempuan. Lalu dipilihlah Cinca. Saat Brahmana ini mengundang Cinca dan meminta Cinca, dia bilang bahwa semua mata pencariannya telah diambil oleh Sang Guru Agung, sehingga mereka tidak memiliki mata pencarian yang sepantasnya mereka dapat. Lalu karena itu, lalu Cinca ini bersedia membantu Brahma ini. Dengan membantu Brahma ini, Cinca ini pun mulai bersiasat, yaitu tiap malam, tiap senja menjelang malam
akan berjalan melalui Wihara Jetawana. Hanya melalui, bukan tinggal, melalui Wihara Jetawana dan tinggal di dekat Wihara Jetawana. Tinggalnya di dekat oleh kaum Brahmana itu yang tidak baik itu. Lalu Cinca ini tiap hari, tiap pagi setelah menjelang pagi, Cinca ini pun baru pulang. Tentu tiap hari ada yang tanya, mau kemana sore-sore. Dia bilang, ngapain kamu tahu saya harus kemana? Setelah itu pulang dari mana? Ngapain kamu tahu saya pulang dari mana? Selalu jawabannya selalu begitu. Jadi umat ini pun bertanya-tanya, timbul ada rasa curiga pada umat. Ya, setiap hari Cinca ini melakukannya demikian, hal yang demikian. Sehingga saat menjelang 4 bulan, Cinca ini mulai menyebarkan gosip bahwa anaknya adalah hubungannya dengan Guru Agung Buddha. Saat itu diketahui oleh sama Ananda. Lalu Ananda meminta bahwa Guru Agung Buddha pindah tempat aja lah, bilang kepada Guru Agung Buddha bahwa kita di sini di Sawati telah difitnah. Tapi Guru Agung Buddha bilang, kita jangan pindah. Kalau kita pindah berarti masalah kita tidak bisa selesai. Jadi Guru Agung Buddha tetap pertahankan enggak pindah. Setelah mencapai 9 bulan, ini Cinca ini pun mulai mengikatkan kayu di perutnya sehingga nampak benar-benar gemuk dan memukul badannya dengan tulang hewan. Jadi nampak badannya mamar-mamar seperti wanita tua yang sedang hamil. Lalu setelah Sang Buddha membabarkan Dhamma saat senja hari, Cinca itu pun datang memfitnah Sang Buddha. Setelah memfitnah Sang Buddha, karena Dewa Saka ini mengetahuinya berserta 4 raja dewa yang lainnya, lalu mereka pun turun. Dan 4 raja dewa yang lainnya itu berubah menjadi 4 ekor tikus dan menggigit tali yang mengikat perut Cinca itu, sehingga talinya putus dan kayunya jatuh terkena kaki Cinca. Saat itu semua umat mengetahui bahwa selama ini Cinca telah melakukan fitnah besar kepada Sang Buddha. Lalu mengusir Cinca itu keluar dari Wihara Jetawana. Setelah keluar dari Wihara Jetawana, tidak beberapa jauh kemudian Cinca ini pun ditelan bumi. Tanah terbelah dan Cinca ini pun masuk ke dalam api neraka. Karena secara alamiah telah memecah belah sangga. Inilah orang yang tidak bisa dilatih. Sebenarnya kalau Cinca ini tadinya tidak melakukan ini, sebenarnya dia sudah memiliki kebajikan. Yaitu karena kenapa? Wajahnya bercahaya. Karena salah langkah sehingga Cinca ini pun jatuh di dalam api neraka. Jadi 4 hari ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus hati-hati ya terhadap memilih pandangan-pandangan ya. Kalau pandangan salah akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk. Dengan pengertian yang baik ini kita akan menuju ke mental yang baik, sehingga nantinya dengan mental baik kita akan menuju padamnya kekotoran batin ini. Setelah Sang Buddha mengetahui 4 hal ini, lalu Guru Agung Buddha bertekad akan mengajarkan Dhamma pada kehidupan ini kepada semua makhluk yang membutuhkan Dhamma, sehingga semua makhluk apabila bisa menerima, bisa mempraktekannya, semua makhluk itu akan bahagia. Jadi salah satu kita sebagai umat Buddha dalam mempraktekkan Dhamma, yaitu tujuannya untuk kebahagiaan kita, kesejahteraan kita, dan terbebas dari penderitaan. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita banyak masalah-masalah, tapi masalah itu dapat kita selesaikan dengan pengertian-pengertian yang baik. Pengertian yang baik itu janganlah melihat ke luar, karena melihat di luar itu kita akan tidak menemukan apa-apa. Tapi kita lihatlah ke dalam.
Bersahabatlah dengan diri kita, batin kita. Karena dengan bersahabat dengan diri kita, kita bisa memaklumi, kita bisa memaafkan mereka, kita akan maju di dalam Dhamma. Ya, demikianlah pesan Dhamma pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari Semak dan Dhamma maju di dalam Dhamma, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.